Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Idris ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya dalam channel The Ambiar ini dalam kajian kitab Jawharut Tauhid ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab pencari ilmu pada diri sendiri. Bagaimana sih kita seorang yang memiliki keinginan untuk mencari ilmu harus bagaimana sih? Nah, ini kita ada beberapa yang harus kita tahu ya, harus kita miliki agar kita menjadi para pencari ilmu yang baik, yang sukses, yang mudah ya. Yang mudah apa? Mudah mendapatkan ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan menghindari perilaku tercela. Masya Allah. Kalau kita sudah niat ingin tolabul ilmi, ya, kita sudah niat pengen mencari ilmu dengan baik, dengan benar, untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena hikmah dari pencari ilmu itu sangat luar biasa, sangat luar biasa, ya. Tapi kita harus membersihkan hati kita, ya. Dan hindari dari sifat-sifat tercela, perilaku tercela juga. Karena kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Maka dari itu bismillah kita niatkan ya, selalu membersihkan hati dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah, mengingat kematian, insya Allah akan semuanya terhindar. Ya, terhindar dari sifat-sifat tercela atau perilaku tercela. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mengurangi ketertarikan dan keterikatan pada dunia. Maksudnya gimana ini? Maksudnya seperti ini. Kita itu hidup di dunia, boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, segunung boleh, bebas ya. Tapi kita juga harus ingat yang namanya kita harus mencari akhirat, itu juga harus benar-benar seimbang dengan kita mencari dunia. Contohnya apa? Ada pepatah seperti ini. Carilah dunia bagaikan hidup selamanya, ya kan? Nah, tapi carilah akhirat bagaikan besok mau mati, ya. Maka dari itu kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan terikat terus dengan yang namanya dunia ini. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya belajar. Jangan nunggu nanti, jangan ya dek ya, gitu kan. Kita harus semangat. Antara dunia dan akhirat harus seimbang. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Yang ketiga, tidak menyombongkan ilmu yang dimiliki. Jangan memerintah guru atau membangkang perintah beliau, turutilah apa yang dikehendaki beliau. Tuh, nanti kalau kita sudah memiliki ilmu, kita harus sabar, syukur, tidak boleh sombong. Kita harus sopan santun, adab harus selalu dipakai, ya, etika harus dijaga. Jangan memerintah guru, apalagi membangkang perintahnya guru. Kita harus benar-benar menjadi murid. Walaupun kita lebih hebat, lebih terkenal, lebih keren, ya, tetap kita harus selalu hormat kepada guru kita. Walaupun guru apa saja, ya. Guru yang lagi kecil mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya, itu yang lebih luar biasa dari guru-guru yang lain. Ya, banyak sekarang ya, kita melupakan guru-guru pada masa kecil. Jangan pernah meninggalkan yang namanya guru-guru sejak kecil ya.
Kita harus benar-benar hormat, kita harus mendoakan, kita harus mengasihi dan menyayangi. Jangan sampai kita sombong, ya. Wah, guru kita mah udah kalah sama kita. Tidak boleh. Itu tidak boleh, bahaya. Nanti ilmunya tidak berkah dan tidak manfaat nantinya, ya. Selanjutnya yaitu jangan ikut serta mendengarkan perbedaan pendapat para ulama saat engkau masih pelajar pemula. Nah, kita jangan ngikut ke sana, ngikut ke sini atau memperdebatkan yang namanya perbedaan. Kita cukup jangan ikut serta mendengarkan perbedaan pendapat para ulama saat engkau masih pelajar pemula. Kita gurunya siapa, kita ikuti. Ada yang beda, kita tidak boleh mendengarkan dulu. Belum waktunya, ya. Jadi kita harus benar-benar menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, ya. Kita semuanya saudara. Kita semuanya adalah sebangsa dan setanah air Indonesia, ya. Kita anak keturunan dari Nabi Adam. Kita tidak boleh yang namanya saling membenci atau saling menghina. Maka dari itu kita benar-benar harus tenang dalam mencari ilmu. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh apalagi ya, tidak boleh semena-mena, terburu-buru dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kita benar-benar harus menjaga adab kita kepada sang guru, ya. Yang kelima yaitu renungkan tujuan utama dari ilmu yang engkau pelajari. Jika engkau memiliki kecerdasan berpikir dan pemahaman yang baik, maka pelajarilah secara mendalam sehingga engkau benar-benar ahli dalam ilmu tersebut. Namun jika tidak mampu, cukup mempelajari yang fardu ain saja, ya. Jadi kita tidak boleh mencari ilmu sana sini tapi tidak memahami salah satunya. Kita harus bisa memahami salah satunya, terus kita pelajari dengan mendalam, dengan baik, ya, dengan maksimal. Insya Allah kita akan memiliki kemampuan. Kalau kita tidak mampu dalam memikirkan suatu ilmu, kita cukup pelajari yang fardu ain saja. Tidak usah yang bikin kita pusing, yang bikin kita mumet, ya. Tidak boleh, ya. Kita pelajari yang fardu-fardu terlebih dahulu. Baru kita pelajari ilmu yang lebih mendalam lagi, sedikit demi sedikit, ya. Mungkin untuk adab pencari ilmu pada diri sendiri cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT, dan semoga kita semua yang selalu mendengarkan atau menonton YouTube The Ambiar ini bisa berangkat haji dan umrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.